Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan, anugerah, nikmat sehat kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah pada hari ini, yang semoga ibadah hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jumat ini lebih baik daripada Jumat-Jumat sebelumnya, sebagai bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan, dan kita mensyukurinya dengan baik, dengan mewujudkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nikmat iman, nikmat Islam yang juga Allah telah tancapkan dalam diri kita. Semoga dengan Islam, dengan iman dan ketakwaan yang Allah terus berikan kepada kita, kelak kita dimatikan dalam kondisi tetap berislam, tetap beriman, tetap membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pribadi yang kita teladani dan kita cintai, dan kita terus mencintai sampai akhir hayat kita. Semoga salawat yang kita sampaikan sampai dengan akhir hayat kita, kita tidak lupa membacakan salawat setidaknya dalam ibadah salat 5 waktu kita pasti membacanya. Maka semoga dengan salawat yang kita bacakan, salawat yang kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian bagi kita untuk mendapatkan satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita miliki adalah bagian terpenting untuk kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Pada hari ini kita berada di bulan Agustus, dan kemarin kita sudah bersama-sama merayakan satu kebahagiaan atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pejuang terdahulu, tentunya kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan mereka secara pribadi, bagaimana perjuangan mereka secara keluarga, menjaga, merawat, mendidik, membina, membimbing anak-anaknya dalam kondisi negara yang terjajah. Hari ini kita merasakan nikmat kemerdekaan. Kita bisa bersenang-senang, kita bisa berbahagia dengan kemerdekaan yang diraih. Namun yang paling penting pada hari ini adalah bagaimana
kita mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan menjaga ketahanan keluarga kita. Keluarga yang baik akan memunculkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan memunculkan negara yang baik. Keluarga yang kuat akan memunculkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat akan memunculkan negara yang kuat. Maka menjaga dan mempertahankan keluarga itu bagian dari perjuangan agama Islam, bagian dari perjuangan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya dari Ibnu Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa satu ketika iblis dan pasukannya, bala tentaranya, para syaitan berkumpul. Kemudian iblis meminta laporan dari masing-masing bala tentaranya. Ada yang mengatakan, aku sudah melakukan ini, aku telah melakukan itu, aku sudah melakukan begini, aku telah melakukan begitu kepada manusia. Ada satu dari sekian banyak bala tentara tersebut, ada syaitan yang mengatakan kepada pimpinannya, yaitu iblis, aku sudah berhasil merayu, menggoda, mengganggu keluarga yang tadinya utuh menjadi terpisah. Maka satu keberhasilan syaitan ini diapresiasi oleh iblis. Satu keberhasilan yang dilakukan oleh syaitan memisahkan hubungan suami dan istri diapresiasi oleh iblis, dan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, maka kita harus mampu menjaga ketahanan keluarga kita. Kalau mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik, negeri kita di tahun 2022 menjelang masuk ke 2023 ada 448.126 kasus perceraian, hampir 500.000. Di Jawa Barat tertinggi 113.643 kasus perceraian. Di Kota Bekasi tertinggi 4.887 kasus perceraian. Kalau seandainya ini terjadi, terpisah suami istri, bagaimana dengan kondisi anak-anaknya? Bagaimana kondisi dengan pasangannya? Maka kalau ini menjadi sesuatu bermasalah dalam membangun ketahanan keluarganya, maka pasti bermasalah dalam masyarakatnya. Ketika masyarakatnya bermasalah dalam hubungan keluarganya, maka pasti membangun kemajuan bangsa itu juga akan bermasalah. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan bagaimana kita mempertahankan keluarga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjaga bagaimana keutuhan kehidupan sakinah mawaddah dalam keluarga Muslim khususnya. Maka oleh karenanya kita harus mengambil contoh dari salafus saleh, para rasul dan para nabi terdahulu, bagaimana menjaga ketahanan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sosok teladan yang kita jadikan satu panutan bagi kita sebagai seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah telah memberikan satu teladan kepada kita, yaitu teladannya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Panutan secara pribadi dan juga panutan secara keluarga. Allah juga Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana teladan ini bukan hanya pada sosok pribadi Nabiullah Ibrahimnya saja, tapi juga dalam sosok dalam satu keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah telah melebihkan pada diri Nuh, pada diri
Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Allah menyebutkan di sini keluarga Ibrahim. Maka kelebihan-kelebihan yang ada dalam keluarga Ibrahim bisalah kita jadikan sebagai contoh untuk menjaga, mempertahankan keluarga kita, sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani sosok dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mempertahankan keluarganya. Setidaknya ada empat kunci mempertahankan keluarga yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menanamkan akidah yang kokoh dalam keluarga. Penanaman akidah yang kokoh menjadi kurikulum yang unggul dalam setiap keluarga. Harus memperhatikan akidah setiap anggota dalam keluarganya. Jangan sampai ada satu anggota yang dia lalai terhadap akidahnya, dia lupa dengan akidahnya, atau bahkan tergoyahkan akidahnya karena satu dan lain hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keluarganya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam kondisi tidak berislam. Inilah akidah yang kuat, yang kokoh dibangun oleh keluarga Nabiullah Ibrahim sampai dipesankan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anak dan cucunya untuk tetap dalam kondisi Islam, untuk tetap memiliki akidah yang mantap dan kuat. Dalam kondisi saat ini adalah pertaruhan. Di dalam kondisi zaman yang sudah canggih ini adalah pertaruhan. Mana akidah yang mantap, mana akidah yang kokoh, dan mana akidah yang goyah. Dengan teknologi yang luar biasa ini menjadi ancaman bagi kita manakala keluarga kita tidak dikuatkan dengan akidah yang kuat. Yang kedua adalah kunci dari ketahanan keluarga yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu membangun tradisi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Membangun ketaatan dalam keluarga harus kuat. Sebagai ayah harus mempertahankan bagaimana ibadah istrinya, bagaimana memperhatikan ibadah anak-anaknya, yang laki, yang perempuan, dipertahankan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk yang paling mudah? Yaitu lihat salatnya. Baginda Rasulullah Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Salat ini adalah bagian terpenting. Banyak orang tua sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, anak-anaknya tidak terperhatikan masalah salatnya. Sibuk dengan urusan dunianya, anaknya tidak terperhatikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang terbaik untuk mempertahankan sebuah keluarga, untuk mempertahankan sebuah masyarakat, mempertahankan sebuah negara adalah memperhatikan ketaatan keluarga dalam salatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu membangun satu musyawarah dalam keluarga. Di dalam kondisi semuanya sibuk, ayah sibuk, ibu sibuk, anak-anak sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Ketika ada permasalahan, anak tidak membangun komunikasi kepada orang tuanya. Ada permasalahan, suami tidak membangun komunikasi musyawarah dengan keluarga istri dan anak-anaknya. Maka tidak ada musyawarah dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya komunikasi yang salah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan bagaimana bermusyawarah kepada anaknya ketika Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disembelih. Nabiullah Ibrahim memberikan pendapat, menyampaikan mimpinya itu kepada Ismail alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala.
maka aku termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah komunikasi yang dibangun dalam sebuah keluarga. Yang terakhir adalah yang keempat, dalam keluarga membangun kebaikan bersama. Kebaikan bersama ini harus dibangun bersama-sama, bagaimana contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah bersama-sama. Begitu juga kita dalam keluarga, bangun ibadah bersama-sama. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak keluarga kita untuk membangun ibadah secara bersama-sama. Ini yang mungkin bisa khatib sampaikan. Semoga dengan ketahanan keluarga kita bisa mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, masyarakatnya maju, keluarganya maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.